Pak Mubasir, tadi ada pertanyaan dari dari Adinkes tentang apa namanya jumlah nakes yang depresi itu lebih rendah dari masyarakat umum. Ini sangat menarik memang. Kelihatannya apa namanya tenaga kesehatan ini cukup siap ya menghadapi sesuatu yang lebih jelek gitu kan ya. Kalau masyarakat umum memang begitu ada pandemi langsung gejala depresifnya meningkat banget gitu kan ya, sampai 47%. Tapi pada nakes kita lihat pada nakes yang tidak berisiko traumatik itu sekitar 9%. Jadi ini ibarat situasi normal. Memang mungkin nakes ini lebih siap untuk menghadapi misalnya hal-hal yang berkaitan dengan kematian, penyakit dan wabah dibandingkan dengan masyarakat umum. Berarti masyarakat umum begitu terdampaknya. Nah, tapi di nakes itu sendiri yang sudah cukup tahan untuk tidak depresi, ternyata pada yang traumatik meningkat sampai 1,8 kali probability-nya. Berikutnya menarik juga yang dipertanyakan oleh Kak Adinkes, seperti kami katakan di dalam presentasi yang pertama, di pointer-pointer yang pertama, bahwa seharusnya monitoring ini dilaksanakan terus-menerus karena data ini dinamis. Jadi data yang kami buat adalah satu bulan setelah dicanangkan adanya kasus yang pertama. Nah, pada bulan kedua, ketiga, keempat seharusnya itu dilakukan juga. Siapa yang harusnya melakukan? Tentu saja pemerintah yang lebih berwenang ya, dan punya sistemnya. Kami hanya mencoba pada bulan pertama ini untuk menyampaikan bahwa termasuk testing dari instrumennya, CESD bisa digunakan sebagai alat yang cukup cepat karena hanya 10 pertanyaan dan bisa melihat seberapa besar gejala depresif pada masyarakat itu terjadi, apakah pada nakes ataupun pada masyarakat umum. Jadi saya kira monitoring ini harus dilakukan terus-menerus seperti yang kami sampaikan tentang surveillance. Dan responnya pun tentunya mengikuti hasil monitoringnya. Saya yakin ini dampak akan panjang karena seperti dikatakan tadi gelombang kedua, gelombang ketiga dan seterusnya, sehingga ini harus antisipasi oleh semua pihak, tidak hanya oleh pemerintah saja atau institusi, tapi oleh kita juga tenaga kesehatan. Bagaimana meningkatkan endurance kita. Endurance tidak hanya fisik, tapi juga psikis, seperti tadi disampaikan. Saya kira itu, dan yang lain-lain harus mendukung. Tadi saya kira semua sangat sinergis sekali pendapatnya. Kembali Pak Mubasir, sudah bisa hadir? Cuma saya nggak bisa menampilkan. Oke, tidak apa-apa ya, Pak, sudah bisa terbayang wajahnya. Baik. Jadi tampaknya Pak Bu Eka, tampaknya memang isu follow up setelah inisiatif yang telah dilakukan oleh tim peneliti dari Unpad ini, seperti apa kita melakukan surveillance-nya secara teratur dan kemudian mengambil early prompt treatment yang cepat ketika memang ada sesuatu yang kita temukan, misalnya orang yang dengan depresi. Saya kira silakan Bu Eka, terutama dari Persi. Jadi kepala rumah sakitnya harus lihat siapa tuh yang menjadi masalah, harus ya silakan. Ya, betul Pak. Kami dari perhimpunan ini sudah memberikan link ke Persi. Persi itu sudah mendapat link untuk swab periksa masalah psikologis. Jadi 3 item di sini ada cemas, ada depresi, dan trauma psikologis. Jadi ini kami masukkan, kami minta karena saya mewakili baju 2, ada profesi, ada dari Persi. Nah, kemudian kita juga mengingatkan ini pada webinar kita yang pertama, kami dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit, karena saya juga di KARS, itu juga sebetulnya kami mendorong rumah sakit itu untuk memberikan dukungan, karena satu standar kami di kualifikasi kewenangan staf di KKS di standar 8.2 itu tentang kesehatan dan keselamatan pasien, itu jelas-jelas dikatakan di dalam standar tersebut bahwa untuk pasien-pasien yang terdampak infeksi, ya, penyakit infeksi, kita dulu kan nggak ada COVID ya, mungkin yang terjadi mungkinnya TB atau segala macam itu,
Nah, itu wajib rumah sakit untuk menyediakan layanan dukungan, termasuk konseling. Nah, jadi ini yang kami dari Persi kemarin sudah bicara dengan Pak Ketua Umum, ini akan didorong dan memberikan kesempatan kepada profesi untuk memberikan setiap minggu kami bisa menggunakan channel Persi untuk memberikan dukungan ini. Bagaimana memberikan pendampingan. Jadi kami sudah atur, itu sudah ada 10 topik atau 10 topik yang kami siapkan dari profesi untuk membantu. Ya, ini juga tidak hanya kami saja, tetapi dari teman-teman Ikatan Psikologi Klinis ini juga sudah memiliki. Nah, itu Persi juga menggandeng psikologi klinis dan Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa. Nanti kami akan duduk bareng. Kami sebetulnya sudah punya himbauan bersama antara Ikatan Psikologi Klinis, kebetulan itu kan Bu Gamayantinya ada di Jogja, dan bukan dengan IPK tapi dengan HIMSI. Tapi secara implementasi kami itu dengan IPK bekerja samanya. Jadi saya rasa tindak lanjut ini memang kami mendorong rumah sakit nanti untuk patuh aja terhadap standar yang sudah yang ada di dalam standar akreditasi. Kalau rumahnya sudah terakreditasi itu sudah solusinya sudah jalan. Tapi ini barangkali ya karena situasinya tadi luar biasa, tidak kondisi yang biasa, kondisi yang bencana seperti itu, barangkali ini yang terlupakan oleh rumah sakit. Jadi sebetulnya sudah ada. Jadi itu yang kami dorong Pak Denny dan Prof untuk rumah sakit bisa melaksanakan tindak lanjut daripada hasil survei ini. Makanya tadi saya apresiasi sekali dengan hasil survei karena kita sudah punya evidence base yang jelas. Karena kemarin kan hanya berdasarkan hasil survei responden yang ada di RSCM. Itu pendampingan yang dilaksanakan selama sebulan, itu kelihatan hasilnya sudah mulai bagus. Metodenya macam-macam, Prof. Ada yang metode online, ada yang dengan video conference, ada yang dengan chat, atau sekarang ini sedang dibentuk juga grup sahabat, grup sahabat. Jadi untuk mendampingi para tenaga-tenaga kesehatan kita. Itu sedang dilakukan di teman-teman di FKUI RSCM. Itu barangkali yang kita bisa rekomendasikan dari sini dan kami sangat dukung itu dari Persi. Baik. Terima kasih. Ya, saya mau dengar dari Pak Joko Hastario kalau masih ada. Jadi kalau Sleman kan memang ada di puskesmasnya ada psikolog itu. Apakah ada cerita yang memang para psikolog dari FKTP pertama itu bisa bercerita? Terima kasih Prof. Mubasir. Ya. Mohon maaf Pak Joko sedang ada keperluan di rumah sakit tadi. Ya, begini, kalau untuk psikolog di puskesmas memang selama ini juga sudah kita libatkan di dalam penanganan pandemi COVID ini di puskesmas, utama pada promosi kesehatan atau promkes yang ada di masing-masing puskesmas. Namanya sekarang kan banyak sekali, waktu kemarin terjadi awal itu tentang bagaimana COVID seperti apa, kemudian desinfektan seperti apa, penolong sekarang jenazah dan seperti apa penanganannya, termasuk yang sekarang kita tangani adalah bagaimana melakukan atau mengurangi dampak stigma yang di masyarakat maupun stigma bagi petugas kesehatan sendiri. Nah, ini kita libatkan psikolog-psikolog di puskesmas. Ini kalau tanggapan mengenai surveillance-nya gimana? Mungkin bagaimana mekanisme Pak Denny mungkin punya ide bagaimana ini bisa di follow up, meskipun Pak Denny mungkin bisa jalan juga, tapi bagaimana ini menjadi sebuah policy di rumah sakit besar terutama yang memang tenaga kesehatan sangat penting. Ya, kalau sistem surveillance dan respon ini bisa berjalan melalui sistem daring itu kan menangkap indikasinya. Jadi kami ini menangkap indikasinya, yang harus dilakukan konfirmasi oleh para ahlinya. Dalam hal ini adalah para spesialis jiwa dan psikolog klinis, saya kira. Jadi sistem surveillance respon mestinya berjalan di tiap kabupaten kota. Siapa yang melakukan? Saya kira Dinas Kesehatan sudah punya, ya, sudah memiliki sistemnya. Tinggal dibuat semacam modifikasi saja untuk memantau, karena teman-teman di puskesmas pun lambat laun nanti akan endurance-nya, ya, daya tahannya juga akan berkurang menghadapi masalah pandemi ini. Sistem surveillance dan respon memang mesti dibangun.
kami tentunya akan dari perguruan tinggi ikut juga sebagai untuk menyeimbangkan lah ya, menyeimbangkan informasi sehingga kita bisa mendapatkan berbagai informasi untuk responnya. Saya kira itu Pak Mubasir. Ya, kalau jadi untuk ini masalah instrumen, nah ini kan Dr. Eka kan punya tadi, Dr. Eka sudah punya instrumennya, saya kira Perhimpunan Spesialis Jiwa punya instrumennya, kami menggunakan instrumen yang memang bisa cepat gitu kan ya. Ini sudah kami lakukan testing sejak 3 atau 4 tahun yang lalu. Nah, ini silakan saja kalau mau dipakai. Bahkan hasil surveillance kami terhadap mahasiswa saat ini banyak universitas yang juga minta kepada kami sampai kepada Google Form-nya, sehingga kami bisa memberikan itu kepada mereka semua, mereka tinggal ngambil datanya. Ya, terima kasih Pak Mubasir. ya, jadi survei itu sendiri sebenarnya tool yang sudah global ya di Amerika di tempatnya. Mereka sudah ada juga di webnya, saya sudah lihat ada apa yang sudah terjemahkan berbagai bahasa. Cuma nanti punya Pak Denny bisa juga ditampilkan di sana di webnya resmi mereka sehingga bisa digunakan lebih luas ya. Baiklah, ada catatan lagi dari Pak Doni, boleh Pak Darmawan. Ya, terima kasih Pak Cahyo tadi ya, yang dari Dinas Kesehatan Sleman. Ya. Kapan jadi kepala dinas dan kapan jadi ketua Adinkesnya? Nggak tahu Pak. Kita tunggu, jadi kebijakannya langsung bisa kita implementasi. Makasih Prof. Oh ya. Baiklah, mungkin ada dari peserta yang ingin mengutarakan pendapat. Saya sendiri sangat menghargai ya usaha dari Pak Denny, dari Pak IKM, Prodi IKM juga dengan Center for Economic Development di Unpad tadi. Karena dengan cara seperti ini kita bisa. Pak Mub. Ya, silakan. Pak Mub, ada satu lagi pembahas yang mungkin terlewat atas nama Dr. Roni. Oh ya, Dr. Roni. Dr. Roni itu nomor berapa? Di dalam staff ini tidak, saya nggak lihat. Oh, beliau ini pakai HP Pak. Jadi bisa, insya Allah bisa diajak komunikasi namun tanpa video. Oke. Tapi dia belum masuk di sini. Belum masuk dalam panelis itu, saya lihat ada Pak Prabowo, Pak Denny, Pak Darmawan, Pak Dinkes. Iya Pak. Jadi Pak Roni kan menggunakan mobil, jadi tidak kelihatan di. Oke, silakan. Mungkin Pak Roni diminta untuk menanggapi secara langsung, diundang. Silakan. Pak Roni, silakan. Sudah kami buka akses untuk berbicara. Bisa tolong klik sekali ikon mikrofon supaya dia berubah. Ya, silakan berbicara Pak. Assalamualaikum Pak Mubasir. Waalaikumsalam. Saya tunggu-tunggu tapi saya belum lihat wajahnya, jadi nggak apa-apa. Silakan Pak Roni. Pak Roni ya, dari. Maaf karena saya mobiling nih, jadi baik, pakai HP. Ya, silakan. Mohon izin Dr. Eka, Dr. Pak Denny. ada Pak Darmawan juga ternyata. Baik, saya hanya sedikit cerita saja apa yang kami kerjakan di Sarjito ya, Sarjito. Sebelumnya saya mungkin akan mengutarakan sedikit tentang survei kecil saya dari 26 responden saja dari berbagai profesi, mulai dari dokter spesialis konsultan, dokter spesialis, kemudian PPDS, kemudian perawat. Ada ungkapan-ungkapan dari beliau-beliau itu tentang terkait dengan masalah ini adalah bahwa yang pertama adalah sulit tidur, itu jelas. Ya. Yang kedua adalah rasa cemas. Kemudian yang ketiga adalah kondisi fisik. Bahkan ada yang mengatakan bahwa saya sampai tidak bisa menceritakan kondisi fisik saya sekarang, Dok. Jadi itu sebegitu saking kalau bahasa Jawanya itu sakingnya begitu, sehingga
sampai disangatkan, sampai beliau mengatakan menyangatkan kelelahan itu sampai 3 kali, berkali-kali kemudian diungkapkan. Itu sangat melelahkan sekali, Dok. Sangat melelahkan sekali, Dok. Sangat melelahkan sekali, Dok. Itu yang kami lakukan, dan cukup menarik sekali karena pembahasan tentang mental health ini sebenarnya ada 4 target yang kami rencanakan di Sarjito ya, waktu akhir Maret itu ada targetnya, ada 4. Yang pertama adalah pasien konfirmasi diisolasi, yang kemudian positif mandiri, PDP dan ODP, yang ketiga tenaga medis atau tenaga kesehatan, yang keempat adalah masyarakat umum dan OTG. Sehingga waktu itu kami membuat suatu tools begitu untuk keempat-empatnya itu, dan juga untuk yang tenaga medis. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga sebenarnya adalah suatu pendekatan yang lebih nyata yang kemudian bisa kita lakukan, seperti misalnya kita selalu membicarakan masalah pendekatan support sosial. Jadi support sosial itu sebenarnya yang bagaimana, yang secara teknis yang harus dilakukan yang bagaimana, dan untuk apa, apakah sasarannya tepat dan seterusnya. Nah, ini yang perlu kemudian kita godok bersama, sehingga nantinya apakah social support itu perlunya adalah suatu pendampingannya, ataukah dia pemberian informasinya, ataukah dia kedekatan emosionalnya, ataukah ada secara dukungan yang nyata berupa dukungan material atau dukungan yang cukup yang dibutuhkan oleh mereka. Ada yang menarik adalah 2 di antara 26 yang saya survei itu, beliau mengatakan, terima kasih Dok, kami sudah, dalam bahasa Jawa kami sudah diarohke gitu. Kami sudah diarohke. Diarohke itu apa ya? Diarohke akui. Ditanya bagaimana kabarnya, diberi. Ini ternyata cukup gimana? Dipedulikan gitu ya? Dipedulikan, betul ya, dipedulikan begitu. Mungkin gitu Pak Mubazir. Wah, baik. Dari saya. Itu ide mengenai membuat social support group di rumah sakit itu luar biasa sebenarnya, dan seperti kriteria yang Anda usulkan tadi memang harus dilanjutkan, karena penelitian Pak Denny ini tidak boleh berhenti di dalam melihat magnitude masalahnya. Jadi kita mungkin dalam berikutnya kita akan melihat efektivitas dari beberapa kegiatan yang mencegah orang sampai betul-betul depresi. Ya, saya masih ada kurang siapa lagi dari peserta, mungkin ada yang kita dijatah jam 3, meskipun ya ini sudah cukup panjang dan mungkin juga melelahkan, tapi kita nanti yang bagus, ya silakan. Ini ada yang bertanya. Mungkin ya. Ini silakan Pak Denny langsung saja. Ya. Ya, ada ke WhatsApp saya ada Dr. Gilang. Dokter Gigi ya akan bertanya, dipersilakan Dokter Gilang. Oh ya, ini di dalam chat ada yang bertanya. Untuk Dokter Gilang, mohon bisa diklik sekali icon mikrofonnya sampai warnanya hijau. Itu artinya sudah unmute kalau hijau. Oke. Bu Eka, atau bisa tolong chattingnya, siapa tahu ada yang bisa dijawab dari pertanyaan ini. Itu kan tetap bisa dilihat dong. Silakan Dokter Gilang mengajukan pertanyaan. Dokter Gilang, karena keterbatasan waktu, mohon bisa mengajukan pertanyaan ke poinnya. Mungkin Bu, sambil menunggu ya, Bu Eka bisa menjawab pertanyaan mengenai afirmasi positif dan positif self-talk itu dalam kaitannya dengan support. Pak Denny juga silakan. Dokter Roni aja Dok, kayaknya ini kan lebih teknis ke ini.
Saya sudah lama tidak Kalau Pak praktek. Roni masih ada, maksud saya khawatir mengundangnya Pak Roni Atau tadi. Dr. Darmawan. Ya. Dr. Silakan Darmawan, Pak silakan. Darmawan atau Pak Roni kalau ada yang mau merespon support system tadi. Ya, mungkin saya nambahin aja bahwa untuk langkah awal mungkin afirmasi positif dan self talk itu bisa, tetapi itu kan burnout ini kan ada masalah antara kelelahan fisik dan psikologis. Nah, jadi tadi masalah gangguan tidur itu mesti teratasi sejak awal. Karena apabila kurang tidur, mau bagaimanapun didekati, di konseling, itu otaknya nggak bisa berfungsi dengan baik dan juga badannya akan drop, daya tahan tubuh akan turun. Makanya tadi saya katakan bahwa pengobatan untuk masalah ini mesti benar-benar adekuat gitu loh, supaya tentunya ya tidak bikin ketergantungan. Jadi memang kita bisa menggunakan obat-obat yang tidak bikin ketergantungan, ya, tidak digunakan terus-menerus mungkin, tetapi cukup bisa mengatasi burnout saat itu. Seperti itu. Baik. Mungkin saya tambahkan sedikit. Ya, silakan. Saya tambahkan sedikit aja. Ini dari Rumah Sakit Cicendo kan. Ini kan rumah sakit vertikal juga. Bu Dewanti, ini kita punya Sehatpedia ya Bu ya. Di situ sudah ada aplikasi untuk kesehatan jiwa, konsultasi kesehatan jiwa. Sudah ada 37 orang psikiater yang ada di situ. Jadi barangkali teman-teman di rumah sakit itu bisa membuka aplikasi Sehatpedia. Jadi dari situ nanti bisa berkoordinasi, berkonsultasi dengan teman-teman yang sudah ada layanannya. Jadi aplikasi Eswa itu sudah ada di dalam Sehatpedia-nya. Jadi itu bisa menggunakan. Dan kami juga dari perhimpunan juga menyediakan layanan ini di Instagram. Itu juga sudah ada. Jadi ini yang free ya. Kalau yang berbayar itu ada di Alodoc. Di Alodoc itu ada beberapa yang memang ini, tetapi itu aplikasi berbayar. Jadi kalau tidak saya sarankan ke aplikasi Sehatpedia saja. Jadi teman-teman yang ada di Rumah Sakit Cicendo silakan untuk download itu. Ya. Ini kami juga. Ya, silakan. Kami mau juga menambahkan, kami mengembangkan juga aplikasi khusus untuk nakes. Namanya Amari Nakes. Jadi bisa kalau untuk daerah Jawa Barat, tapi saya kira karena berlaku nasional karena ini daring, jadi kita juga mengembangkan aplikasi untuk itu. Namanya Amari Nakes. Saya lupa mencantumkan di sana. Amari Nakes. Jadi kita bersama-sama lah siapapun juga yang memiliki potensi tersebut. HIMSI juga ada linknya dan sebagainya. Saya kira seperti itu. Terima kasih Dr. Eka tadi diingatkan bahwa banyak aplikasi yang bisa mendukung ini. Ya, saya juga bertanya dengan ini ada Mbak Juni Setiawati menanyakan apakah surat sehat dari puskesmas bisa diberikan kepada calon pencari kerja. Sebenarnya ini ada dua hal. Para tenaga kesehatan sendiri kapan dikatakan untuk tidak usah bekerja karena ini dalam kondisi yang depresi atau apa. Yang kedua memang kalau pencari kerja yang lain lagi, silakan siapa yang mau menjawab. Ya, terima kasih. Mungkin dari Dinas Kesehatan Pak Prof. Basir, untuk Mbak Yuni Setiawati, kalau itu surat keterangan sehat yang digunakan untuk pencari kerja, artinya surat keterangan sehat untuk melamar pekerjaan, puskesmas masih bisa mengeluarkan. Kemudian juga untuk FKTP 1 yang lain masih bisa mengeluarkan. Tapi kalau surat keterangan sehat ini berhubungan dengan surat keterangan sehat bebas COVID atau surat keterangan bebas karantina mandiri, ini butuh waktu, butuh pengamatan dari puskesmas. Artinya kalau yang ditanyakan hanya surat keterangan sehat untuk pencari kerja atau surat keterangan sehat untuk melamar kerja, masih bisa dikeluarkan oleh puskesmas. Begitu, kalau tenaga kesehatan yang depresi boleh dikeluarkan surat dilarang bekerja untuk bekerja. Ya, itu berarti kesehatan sehat jiwa dan kesehatan fisik dan jiwa ya. Itu biasanya memang harus melalui pemeriksaan psikiater. Tidak bisa dikeluarkan oleh puskesmas. Meskipun sebenarnya dari undang-undangnya sendiri itu puskesmas dengan psikolog itu sebenarnya sudah bisa mengeluarkan surat keterangan sehat termasuk sehat jiwa. Begitu, bagaimana Pak Denny? Ya. Harapan Pak Denny dengan riset ini apakah juga sampai ke sana begitu?
Ya, harapan kami sih sebetulnya kita masih juga punya endurance, tidak burn out juga. Kenyataannya work from home ini juga menyita waktu kita banyak, bahkan lebih daripada biasanya, Dokter Eka. Jadi jangan-jangan banyak kita webinarnya. banyak webinar, banyak juga pekerjaan. Menangani mahasiswa saja bisa lebih lama waktunya. Nah ini kita semua memang bisa jadi muncul pada suatu saat menjadi fatigue betul-betul ya, burnout. Nah ini yang harus diupayakan untuk seimbang hidup ini, seperti itu Pak Mubasir. Saya kira kita kebanyakan jadi pasien ya, karena ini Dokter Eka, dokter itu adalah ininya dokternya. Tapi nggak tahu apakah dokter spesialis jiwa juga tidak terkena atau bagaimana Dokter Eka? Jangan lupa bahagia. Yang dinas itu kalau COVID sudah ada yang dua orang kena COVID, tapi kalau kena depresi saya nggak tahu. Oke. Mereka kan gampang minum obat, kalau ada apa-apa langsung minum obat. Kalau cemas ada cemas. Oh gitu ya? Wah, Pak Dr. Iya, karena menangani pasien gangguan jiwa dengan suspek COVID positif, bayangin aja susah kan? Diarahkannya susah, suruh pakai masker apa juga nggak bisa kan? Batuk sembarangan apa udah. Jadi kita mengalami cemas juga. Tapi ya kita bisa atasi sendiri lah. Ya sudah jadi ahli mengatasi masalah. Prof. Mubasir, boleh saya menambahkan sedikit? Silakan. Ya. Dari Dinas Kesehatan itu kelihatannya ada beberapa orang yang bisa berbicara, beberapa staf yang mungkin punya cerita sedikit. Ya. Pak Cahyo. Ya, terima kasih. Ini dari staf kesehatan jiwa dan kesehatan moga Bu Fatimah untuk menceritakan pengalaman kemarin di Turi juga. Silakan. Silakan ya. Ya. Tentang kesehatan jiwa di Puskesmas. Ya, terima kasih Prof. Mubasir. Kami dari Dinas Kesehatan kebetulan kami yang memegang di seksi pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa. Beberapa pengalaman kami yang ada di Kabupaten Sleman, kita juga mempunyai bencana ya Merapi seperti itu yang kemarin tahun 2010 itu terakhir. Kemudian kemarin juga kita juga mempunyai musibah, ada musibah yang ada di SMP Negeri 1 Turi ini baru akhir Februari. Kami alhamdulillah Dinas Kesehatan sudah mempunyai psikolog yang ada di 25 puskesmas. Jadi kita sudah siap untuk penanganan pasca musibah ini. Nah, kami juga di adanya pandemi COVID-19 ini tadi sudah disampaikan oleh Dr. Cahyo bahwa teman-teman kami psikolog yang ada di puskesmas sudah dilibatkan di dalam satu tim SK Kepala Puskesmas untuk rata-rata di bidang promkesnya, gitu Prof. Ya. Yaitu pengalaman yang bagus mengenai bagaimana mengatasi masalah pada guru, pada yang lain-lain itu saya kira kalau sudah ada SOP-nya kita sangat senang sebenarnya bisa berbagi. Kapan-kapan kita bicara di pengenalan masalah psikologi di tingkat primary care level saya kira. Ya, baik, siap, saya kira pertemuan kita sangat padat. Jadi saya sekali lagi ingin mengapresiasi inisiatif dari Pak Denny dan teman-teman dari Center for Economic Development, Center for Development di Unpad. Lalu dukungan yang kuat dari Persi, dari Perhimpunan Kesehatan Jiwa, ini sangat memberikan harapan. Nanti saya dengan panitia kita di sini yang manajemen COVID juga akan membicarakan secara khusus. Nanti bisa kita teruskan. Ya, silakan. Mau terima kasih dulu untuk semua responden. Mudah-mudahan bisa tetap mau memberikan respon terhadap survei-survei seperti ini. Karena ya respon mereka itu akan kembali lagi kepada kita semua. Ini tidak mudah ya Dokter Eka ya melakukan survei dengan di situasi yang seperti ini, tapi harapan kami kalaupun Pak Mubasir tadi mengharapkan
bisa terus, maka kalau bisa kita semua ikut berpartisipasi lah dalam survei-survei seperti ini atau asesmen seperti ini. Berikutnya juga respon, terima kasih banyak. Ini dari Unpad ada lagi satu lagi hipnosis Pak Mubasir ya. Selain Amari Nakes tadi hipnosis. Jadi kalau mau terapi hipnosis juga bisa. Itu ada juga tenaga-tenaga kesehatan dari psikolog dan dari kedokteran gigi bahkan. Ya. Terima kasih Pak Mubasir. Ya, saya mungkin karena sudah ada gambar di situ, silakan Pak Tri kalimat terakhir untuk menutup cerita kita. Satu-satu Terima kasih. Ya, selaku pengurus organisasi profesi, pertama kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap penelitian yang sudah dilakukan ini. Dan tadi terbukti bahwa masalah kesehatan jiwa sudah muncul, meskipun presentasinya sedikit, namun ini bisa digunakan sebagai evidence base barangkali untuk pengambilan kebijakan. Mohon Prof. Mubasir nanti bisa ditindaklanjuti untuk bisa disampaikan pendampingan tadi menjadi hal yang sangat penting, dan kemudian juga bagaimana kita mempersiapkan tenaga-tenaga kesehatan terutama berkaitan dengan masalah kejiwaan ini supaya dalam bekerja mereka lebih siap lagi. Terima kasih. Nanti Bu Eka terakhir ya. Pak Doni silakan, Pak Doni Hardiawan mau cerita apa? 1-2 patah kalimat terakhir. Belum masih suaranya belum kelihatan itu. Iya. Oh ya. Jadi Dokter Gigi. Sebentar, ini Mas Denny ada pertanyaan nih dari Dokter Gigi tadi, cukup tinggi, perlu ada analisis eksplorasi data lebih lanjut tidak? Ya, baik seperti yang kami katakan, kami ini melakukan asesmen adalah menunjukkan indikasi, sehingga pasti memang harus dieksplorasi lebih mendalam untuk hasil-hasil yang sudah ada. Jadi konfirmasi. Jadi kalau kita di dalam sistem surveillance response kan ada deteksi kasus, diikuti registrasi dan konfirmasi. Jadi anggap saja saya sudah meregistrasikan, kemudian tinggal dikonfirmasi oleh para ahlinya. Dalam hal ini yang berwenang adalah dari pemerintahan dan para profesi. Memang berat. Baik, Bu Eka mungkin mau menutup sedikit. Oh iya, beberapa mungkin take home message-nya dari saya barangkali, Bro. Jadi barangkali kalau saya melihat bahwa manajemen pandemik COVID-19 ini merupakan tanggung jawab individu hingga pimpinan tertinggi dari Vaskes. Jadi nggak bisa ditangani hanya oleh individu, tetapi ini memang dibutuhkan tadi leadership yang sangat yang sangat baik pada pimpinan tertinggi dari Vaskes tersebut. Kemudian karena ini tadi bencana yang tidak biasa, tapi tetap ini adalah sebuah bencana. Jadi prinsip-prinsip penanganan bencana itu ini menjadi dasar kita sebetulnya untuk mengatasi masalah ini. Kemudian yang ketiga adalah seperti tadi yang saya sudah sampaikan, melindungi tenaga kesehatan tadi, khususnya terkait dengan mental health. Ini sangat penting untuk mengendalikan pandemik dan kesehatan jangka panjang dari nakes tersebut supaya tidak terjadi masalah kesehatan mental yang berkelanjutan, terjadi depresi yang berlanjut, akhirnya ini akan menurunkan produktivitas dan tadi kehilangan beban atau burden untuk ekonomi yang cukup luas. Jadi barangkali itu yang dari saya yang bisa saya sampaikan. Ya, Pak Cahyo mungkin mau 1-2 kata, sudah hampir selesai ini ya. Ya cukup karena kita memang menghadapi pandemi yang musuhnya itu nggak terlihat. Kalau leptospirosis kelihatan, ini nggak kelihatan. Nah, kita memang perlu menguatkan bahwa ini akan jangka panjang. Seperti kemarin Pak Doni menyampaikan bahwa ini akan ada gelombang 1, sekarang gelombang 2, pemudik nanti, dan gelombang 3 mahasiswa sendiri Pak Mubasir. Kami mohon nanti supaya tidak stres. Pada saat mahasiswa baru sudah mulai ke Jogja, ke DIY, ini agar dilakukan karantina mandiri dengan berbiaya dari masing-masing universitasnya karena cukup banyak yang akan masuk ke sini. Kalau di tingkat masyarakat sudah tidak mampu kalau harus menghidupi jaduknya. Seperti itu, Pak.
Oh, terima kasih sekali. Pak Darmawan? Kunci ya. Ya. Silakan. Ya. Ya, kami dari profesi, dari IDI, terus mendukung bahwa kita semua harus saling bekerja sama di antar profesi, dan tadi benar Dr. Eka bilang pimpinan tertinggi dari Nakes ini fasilitas kesehatan itu harus tegas, betul leadership yang kuat, dan kita dari organisasi akan terus mengkampanyekan, akan terus menginformasikan kepada anggota kami supaya mengatasi ini bersama bisa betul-betul lebih produktif dan tetap menjaga kualitas pelayanan dan kualitas hidup kita. Nah, demikian aja. Baik, sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua panelis, Bu Eka dari Persi, dan Pak Darmawan dari IDI, lalu Pak Tri Prabowo dari PPNI Jogja, lalu Pak dari Adinkas yang dibekali oleh Pak Joko Astario dan staf senior mereka di Dinas Kesehatan Sleman. Sekali lagi saya kurang lebihnya saya mohon maaf nanti dalam saya memoderatori. Pak Doni itu sedikit sudah tampang di situ, sudah kelihatan. Silakan mau kasih komentar satu kalimat dua. Sudah Pak, udah Pak. Sudah cukup ya, baik, terima kasih. Sudah Saya minta cukup. maaf, kami akan berusaha untuk bagaimana mensosialisasi ini merekam kemudian bisa diakses oleh publik sehingga ini menjadikan manfaat untuk kepentingan semua pihak. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di kesempatan yang lain. Bye-bye. Baik Pak, terima kasih.